Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Shalom. Santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan santapan harian keluarga Kristen di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa firman yang hidup, kami mohon bantulah kami dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini, sehingga menjadi pedoman bagi diri kami, baik dalam kami melihat, kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkata-kata dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang terkasih, beginilah bunyi sabda firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah sabda firman Tuhan kita di hari ini. Kata Tuhan Yesus, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, santapan harian kita hari ini berjudul, Jangan tawar hati, berharaplah pada Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, secara sederhana, tawar hati diartikan sebagai kondisi kurang bergairah, letih, lesu, lelah, jemu, dan putus asa. Tawar hati merupakan kondisi yang seringkali dialami, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika banyak orang merasa kecewa dan putus asa karena kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, pengeluaran yang semakin meningkat, sementara pendapatan mereka berkurang. Rasul Paulus pun mengalami hal ini. Penderitaan yang dialami, beban hidup yang ditanggung, sempat membuat Paulus seperti telah kalah dan mengakui bahwa itu semua membuat dia putus asa atas hidupnya. Keluarga Kristen yang diberkati, namun demikian, hal itu tidak membuat dia larut dalam keputusasaan dan berhenti untuk melayani Tuhan. Persoalan itu memang terasa berat, tubuh lahirianya semakin lemah, tapi tidak menyusutkan semangat Paulus untuk terus berharap pada kemurahan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntun Paulus untuk tidak tawar hati, apalagi putus asa dan hilang harapan. Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah dengan hidupnya, dan ia selalu ingin hidupnya dibarui sehingga ia dapat melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Apakah kita akan tawar hati atau hilang harapan dan putus asa? Belajarlah dari sikap iman Rasul Paulus yang tidak pernah tawar hati sekalipun menghadapi maut. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan segera bertindak untuk memberikan pertolongan. Serahkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus yang akan selalu membarui hidup kita untuk tetap setia, bergantung, dan berharap pada Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ketika seisi rumah tangga kita benar-benar berserah pada tuntunan Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar meminta pimpinan Roh Kudus-Nya, maka Ia akan memimpin, menguatkan, dan menyelamatkan hidup kita. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, baharuilah hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin.